Kita lanjutkan kembali pelajaran IPA kelas 7 semester 2, yaitu pada pertemuan ini kita masih di bab tentang klasifikasi makhluk hidup. Kita pelajari tentang mengapa makhluk hidup dikelompokkan. Kita pernah ke perpustakaan atau ke toko buku bahwa buku-buku atau barang-barang itu dikelompokkan. Demikian juga makhluk hidup dikelompokkan, nama lainnya diklasifikasikan. Tujuannya untuk mudah mengenali, mudah membandingkan, dan mudah mempelajari. Sekali lagi, tujuan klasifikasi adalah untuk mempermudah. Mempermudah apa? Mengenali, membandingkan, dan mempelajari. Pengelompokan didasarkan pada karakteristik tertentu, sehingga anggota satu kelompok berbeda dengan kelompok yang lain. Makanya di sini, untuk membuat klasifikasi yang lebih mudah, para ahli menggunakan sebuah model yang disebut kunci klasifikasi, di mana kuncinya harus sederhana dan mudah diikuti. Makanya harus jelas, sederhana, dan mudah digunakan. Ilmuwan menggunakan kunci klasifikasi karena beberapa alasan. 1. Lebih mudah digunakan. 2. Menunjukkan perbedaan. Yang ketiga, memudahkan identifikasi. Dan yang keempat, memberikan hasil yang konsisten. Inilah kenapa alasan digunakan kunci klasifikasi. Ada beberapa kunci klasifikasi, bisa dengan percabangan, dikotomi, format tabel, dan melingkar. Yang akan kita pelajari adalah dikotomi dan format tabel. Dikotomi adalah kunci determinasi yang terdiri dari di, artinya dua keterangan, ya atau tidak, di mana dua pilihan setiap cabang dimulai dari yang besar, perlahan-lahan menjadi yang lebih kecil, dan lebih kecil lagi sampai tidak ada lagi pilihan yang memungkinkan. Misalnya kita ingin mengelompokkan kucing, burung, kadal, ikan, amfibi di mana, maka dapat kita buat kunci dikotomi, masing-masing dibagi dua. Mereka semua termasuk hewan bertulang belakang yang disebut vertebrata. Apakah berambut? Kalau iya, berarti mamalia. Kalau tidak berambut, berarti dia apakah berbulu? Kalau iya, berarti burung, aves. Kalau tidak, apakah kulitnya kering? Kalau iya, berarti dia reptil. Kalau tidak, apakah bersisik? Kalau iya, berarti Pisces, ikan. Kalau tidak, berarti amfibi. Ini contoh dalam bentuk dikotomi seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, bisa juga dalam bentuk format tabel, persis sama dengan dikotomi, hanya dibuat tabel. Kunci ini bisa memuat beberapa pilihan. Contohnya, ini dibuat dalam bentuk tabel tadi ya, kita bicara ikan. Apakah dia bertulang belakang? Kalau iya, lanjut ke nomor 2. Apakah dia tidak memiliki rambut? Kalau iya, lanjut ke nomor 3. Apakah dia tidak berbulu? Apakah dia kulitnya basah? Kelima, maka sebenarnya ikan mempunyai kunci determinasi adalah 1B, 2B, 3B, 4B, dan 5A. Itu adalah kunci determinasi untuk ikan. Bisa? Oke, sekarang kalau sudah kalian pahami tadi ya, kalian bisa kerjakan materi uji kemampuan, yaitu kita mulai dari soal nomor 1. Nomor 1 ini membicarakan apa tujuan klasifikasi. Masih ingat tadi untuk apa? Untuk mempermudah. Mempermudah apa? Mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Bagaimana karakteristik kunci klasifikasi yang baik? Yaitu harus bagaimana? Jelas, sederhana, dan mudah digunakan. Ini ada gambar buaya. Nah, apa nama kelas dari hewan tersebut? Masih ingat, berdasarkan pada kunci dikotomi, maka kita bisa mengatakan bahwa buaya itu termasuk pada apa? Kulitnya kering. Berarti termasuk pada reptil. Saya ulangi, buaya dan katak bisa juga ya. Itu termasuk ke dalam kelas reptilia. Buaya, katak itu termasuk pada kelas reptilia. Kenapa? Karena tidak mempunyai sisi. Oke. Kemudian nomor 4. Nah, kita sudah membuat kunci klasifikasi dikotomi atau format tabel
untuk anak-anak. Berarti manusia ya. Masih ingat di dalam format tabel yang diberikan tadi seperti ini, maka anak-anak termasuk pada vertebrata dan memiliki rambut. Berarti kunci klasifikasi dikotomi format tabel untuk anak-anak itu adalah 1B memiliki tulang belakang dan 2A memiliki rambut. Itulah ya yang menjadi dasar dari pengelompokan makhluk hidup. Kalau sudah kalian pahami, tinggal kamu kerjakan soal tesnya, latihannya, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.